Dari persidangan, Abdul Ghani Kasuba, mantan gubernur Maluku Utara yang sekarang sedang menjalani dan menghadapi sidang dakwaan terhadap dirinya atas perbuatan korupsi selagi masih menjabat sebagai gubernur Maluku Utara. Dari saya, yang menarik bukan soal korupsinya Abdul Ghani Kasuba, tetapi yang menarik apa yang kemarin beredar ramai di lini media sosial dan pemberitaan-pemberitaan yang mengatakan bahwa pengakuan dari Abdul Ghani Kasuba bahwa ternyata keluarga Presiden Jokowi, putrinya Kahiyang Ayu atau mantunya Bobi Nasution ternyata disebut dalam Blok Medan, sebuah identitas blok pertambangan di Maluku Utara yang ternyata ini sekali lagi katanya berdasarkan berita yang beredar di media sosial maupun di pemberitaan adalah milik dari Kahiyang Ayu atau Bobi Nasution. Ini adalah pengakuan Abdul Ghani Kasuba dan dikonfirmasi oleh Kepala Dinas SDM yang menyatakan ya memang berbeda ketika Abdul Ghani Kasuba menyatakan ini milik putri Jokowi atau Kahiyang, tetapi Kepala Dinas SDM menyatakan ini milik Bobi. Apa bedanya sih Bobi sama Kahiyang? Kan sama saja. Yang menarik ini yang menarik, saya malah jadi tertarik soal tambang ini, kepemilikan tambang yang disebutkan oleh Abdul Ghani Kasuba, bukan lagi soal perkara pidana korupsi yang dihadapi oleh Abdul Ghani Kasuba. Ternyata kalau ini memang benar adalah sebuah fakta, maka rakyat Republik Indonesia telah diprank oleh citra kesederhanaan Pak Jokowi dan keluarganya. Memang selama ini kita melihat bagaimana kesederhanaan itu telah luntur dari keluarga Pak Jokowi, dari Ibu Iriana, dari anak-anaknya, Kaesang, mantunya, anaknya Gibran dan mantunya, dan sekarang Kahiyang Ayu dan mantu Jokowi yaitu Bobi Nasution. Yang masih tersisa terlihat dari tampilan kemasan, ya, tanda kutip tampilan kemasan, hanya Jokowi yang masih terlihat menggunakan pernak-pernik sederhana. Tetapi saya tidak tahu dalamnya seperti apa, di rekeningnya, di simpanannya, di tabungannya, di rumahnya, saya tidak mengerti. Saya hanya melihat kemasan luar. Kemasan luar yang terlihat adalah Jokowi memang masih terlihat tampil sederhana dengan kemeja putih, celana hitam, dan sepatu kets biasa. Tetapi kalau kita melihat Ibu Iriana, wow, tampilannya amazing, luar biasa dengan merek-merek branded. Begitu juga dengan anak-anaknya, mantu-mantunya, semuanya hebat, luar biasa. Dan ternyata sekarang sebuah informasi yang menurut saya sangat berharga dari Abdul Ghani Kasuba yang menyatakan bahwa Blok Medan di Maluku Utara itu adalah kepunyaan dari Kahiyang atau Bobi Nasution. Hebat, hebat. Kita harus tepuk tangan untuk kehebatan Pak Jokowi membina keluarganya dan membuka jalan bagi anak-anaknya untuk menjadi orang sukses. Ini adalah sebuah catatan bagi para bapak-bapak. Seorang catatan bagi bapak-bapak bahwa ternyata Pak Jokowi sukses menghantarkan anak-anaknya menjadi berhasil, menjadi sekarang Gibran wapres terpilih, Kaesang masih jadi ketua umum partai, belum jelas nasibnya apakah akan ikut pilkada atau tidak. Kahiyang telah menjadi mantu, menjadi anak dan mantunya menjadi wali kota, sekarang menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Wow, amazing. Ini harus menjadi contoh bagi para bapak-bapak untuk menghantar sukses anak-anaknya. Saya, ya, di celah ini adalah sebuah pendapat satir dari saya. Saya pribadi kecewa mengetahui fakta-fakta ini bahwa saya sebagai orang yang pernah mendukung Pak Jokowi dari beliau mulai muncul ke permukaan di Jakarta pada tahun 2012, membawa mobil SMK ke Jakarta sampai mengampanyekan pada pemilu 2014, di mana kami waktu itu para relawan bertarung keras dengan PD Perjuangan untuk mencalonkan Pak Jokowi dengan segala macam kesederhanaannya. Ternyata saya merasa kita telah diprank oleh Pak Jokowi dengan kesederhanaan itu. Tapi yang paling penting lagi sekarang adalah bagaimana pihak Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menindaklanjuti pengakuan dari Abdul Ghani Kasuba tersebut. Apakah Kahiyang atau Bobi Nasution mendapat tambang tersebut dengan cara yang benar, dengan cara yang sah, sesuai aturan, sesuai ketentuan, ataukah dengan cara-cara yang menyimpang, ataukah jangan-jangan ada penekanan, atau ancaman, atau paksaan, atau apalah yang tidak sesuai dengan aturan. Saya pikir bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi perlu membuka ini agar menjadi terang benderang, tidak usah takut dengan kekuasaan. Kita menyatakan kebenaran adalah kebenaran, dan saya berharap juga kepada Pak Jokowi dan keluarganya, ya mungkin
ya harus malu dengan pengakuan Pak Abdul Ghani Kasubah ini.